Shalom Kak Doli. Shalom Kak Novi. Shalom Kak Alfa. Shalom Kak Novi. Bagaimana semuanya kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik, Luar biasa saja. baik. Puji Tuhan. Pasti adik-adik di rumah juga puji Tuhan baik kan? Kak Novi senang sekali karena hari ini kita berjumpa lagi di sekolah minggu online hari ini. Nah sebelum itu Kak Novi ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian pembuka untuk sekolah minggu kita hari ini. Kita angkat pujian Bapakku datang padamu. Adik-adik di rumah, Kak Novi ajak semuanya untuk menyiapkan hati kita. Kita akan berdoa agar Tuhan memimpin kita dari awal sampai selesai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menyertai kami, memelihara kami, serta memberkati kami dan adik-adik di rumah semuanya. Sehingga saat ini Tuhan kami boleh ada dalam ibadah sekolah minggu online. Biarlah Tuhan Yesus mau menyertai kami dari awal sampai selesai ibadah kami ini. Dan biarlah ibadah kami ini Tuhan menjadi persembahan yang manis di hadapan-Mu. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Hanya ini doa dan sembahyang kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik masih semangat untuk memuji Tuhan? Tetap berdiri ya, karena kita akan menaikkan satu pujian. Aku istimewa. Kalau ada yang tahu gerakannya, boleh bersama-sama dengan Kak Novi, Kak Alfa, dan Kak Doli. Oke, bisa sambil bertepuk tangan ya. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku.
hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Sekali lagi ya adik-adik ya. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Terima kasih adik-adik, silakan duduk kembali. Benar sekali ya Kak Novi dan Kak Alfa, pujian ini kita istimewa karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Benar sekali Kak Duli. Dan kita bisa datang kepada Bapa kapan saja untuk menaikkan segala pergumulan kita. Karena itu Kak Duli mengajak semua adik-adik, mari kita duduk dengan tenang, kita mau menghadap Tuhan, kita mau berdoa, membawa seluruh pergumulan kita, seluruh permasalahan kita kepada Tuhan. Sebelumnya kita angkat pujian ini, mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan Dengar doaku. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan
sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan karena memiliki Engkau Kristus sebagai penebus kami. Dan kami boleh datang kepadamu untuk menaikkan segala doa-doa kami. Kami bersyukur berterima kasih ya Tuhan karena Engkau sudah menolong sehingga proses pemindahan kepemimpinan kepada Presiden terpilih Bapak Prabowo boleh berjalan dengan baik. Dan kami berdoa Tuhan Yesus kiranya memberkati untuk kepemimpinannya agar boleh melanjutkan dan membawa bangsa Indonesia semakin lebih baik lagi ya Tuhan. Karena itu kami memohon berkat Tuhan atas Presiden dan Wakil Presiden terpilih, atas para menteri yang juga sudah ditunjuk untuk bekerja membawa perubahan yang semakin signifikan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati ya Bapa segala program-program yang sudah ditetapkan, yang sudah direncanakan agar dapat dikerjakan dan dilaksanakan sesuai dengan apa yang dicita-citakan dan untuk kepentingan masyarakat banyak. Kami juga Tuhan berdoa menyerahkan masih ada pemilihan kepala daerah di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Kami berdoa untuk masa-masa kampanye ini Tuhan memberkati agar sungguh dapat berjalan dengan baik, dengan aman. Dan pada saat pemilihan nanti semua orang Indonesia, masyarakat di daerah-daerah itu dapat memberikan suara mereka dengan baik, dengan bertanggung jawab. Dan orang yang tepat sajalah yang Tuhan mau untuk menjadi pemimpin boleh terpilih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tetap berdoa menyerahkan juga untuk gereja Tuhan di mana saja dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi persiapan Natal dan Tahun Baru. Mari Tuhan menolong memberkati, sudah mendekati akhir tahun 2024. Kami berdoa Tuhan Yesus kiranya memberkati agar semua persiapan-persiapan gereja Tuhan di mana saja dapat berjalan dengan baik ya Bapa. Kami berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, biarlah urapan Allah ada atas mereka. Juga untuk semua guru-guru sekolah minggu, Tuhan memberkati di mana saja dalam pergumulan mereka masing-masing, agar sungguh kesetiaan mereka dalam melayanimu tetap ada. Semangat mereka dalam mengikuti dan melayanimu tetap berkobar-kobar. Kami teringat Tuhan jika ada orang-orang yang kami kasihi dalam kelemahan tubuh, dalam kesedihan, dalam kesakitan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan Yesus memberikan penghiburan juga kepada mereka. Kami teringat juga Tuhan ada banyak kesempatan untuk tes PNS bagi orang-orang yang kami kenal, mungkin ada saudara-saudara kami, bahkan orang tua kami. Kami berdoa Tuhan Yesus kiranya berkenan memberkati agar semua proses dapat berjalan dengan baik. Jika Tuhan menghendaki, maka kami yakin dan percaya mereka akan lolos. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau berdoa untuk orang tua kami juga dalam pekerjaan mereka masing-masing. Allah memberkati setiap usaha kerja, apa yang dikerjakan oleh tangan mereka, Tuhan kiranya berkenan membuat berhasil ya Bapa, sehingga melalui pekerjaan mereka segala kebutuhan boleh tercukupi. Kami berdoa juga Tuhan menyerahkan untuk anak-anak dalam aktivitas belajar mereka masing-masing, di tingkat pendidikan masing-masing juga. Tuhan kiranya menolong, tetap memberikan semangat belajar, tetap memberikan sukacita, tetap memberikan ketekunan, sehingga mereka bisa mengikuti setiap proses pembelajaran dengan baik. Dan ketika harus mengikuti ujian akhir semester, mereka bisa mengikuti dengan baik pula ya Tuhan. Dan agar ada hasil terbaik yang boleh diberikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di atas semuanya kami berdoa biarlah kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu revival tetap setia mengikuti Engkau, tetap menaruh pengharapan kami kepadamu, sehingga kami boleh bertumbuh, boleh berakar, dan boleh berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan sejak masa kecil kami ya Bapa. Inilah doa syukur kami, inilah permohonan kami. Biarlah Tuhan Engkau bukan saja menjawab
doa-doa kami, tetapi Engkau memberikan yang terbaik bagi kami tepat pada waktunya. Dan berikan kepada kami ya Tuhan kesetiaan untuk menanti jawaban doa yang daripada Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ya adik-adik, saatnya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, mari persiapkan diri ya. Tapi sebelumnya mari kita menaikkan satu pujian. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita mulai pujian dari awal. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan kakak. Kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Sebelumnya mari kita mengharap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih banyak ya Bapa buat kasih karunia penyertaan-Mu ya Bapa. Kami anak-anak boleh ada dalam keadaan sehat dan selamat. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Memberkati hamba-Mu yang menyampaikan. Biarlah hamba-Mu boleh menyampaikan sesuai kehendak Tuhan. Dan adik-adik yang mendengar juga boleh mengerti dan melakukannya dalam kehidupan mereka hari lepas hari ya Bapa. Ampuni semua salah dan dosa kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Soli Deo Gloria. Adik-adik sudah siap Alkitabnya semua? Ya, kalau sudah siap kita akan sama-sama belajar tema hari ini tentang Soli Deo Gloria. Nah adik-adik, ini merupakan salah satu dari 5 semboyan reformasi adik-adik. Nah adik-adik, minggu-minggu yang lalu adik-adik sudah belajar 4 semboyan reformasi. Yang diantaranya ada apa-apa saja adik-adik yang masih ingat? Iya betul. Yang pertama itu ada Sola Scriptura, hanya Alkitab. Yang kedua Sola Fide, hanya iman. Yang ketiga Sola Gratia, hanya anugerah. Dan yang kelima Sola Christus, yaitu hanya Kristus. Dan adik-adik juga sudah belajar tentang sejarah reformasi dari kakak guru sekolah minggu yang lain. Hari ini kita akan belajar tentang sola yang kelima, yaitu Soli Deo Gloria. Artinya ada yang tahu? Ya, yang tahu jawab di kolom komentar ya adik-adik.
Soli Deo Gloria artinya kemuliaan hanya bagi Allah. Sekali lagi, artinya kemuliaan hanya bagi Allah. Nah, adik-adik ada yang tahu kenapa kemuliaan hanya bagi Allah? Iya, kemuliaan hanya bagi Allah karena segala sesuatu yang ada di bumi, yang di surga, yang dimanapun itu, semua diciptakan oleh Allah, adik-adik. Nah, kita baca di dalam Kolose 1 ayat 16, adik-adik. Mari kita buka Alkitab, kita lihat di dalam Kolose 1 ayat 16. Sudah? Kalau sudah, kakak baca buat kita semua. Kolose 1 ayat 16, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, adik-adik, segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah. Karena itu, segala kemuliaan pun harus untuk Allah. Tidak boleh untuk manusia, apalagi untuk benda-benda, adik-adik. Jadi itu alasan kenapa segala kemuliaan itu hanya untuk Allah. Nah, yang berikut adik-adik, bagaimana caranya kita memuliakan Allah? Itu penting adik-adik. Yang pertama, yang utama adalah kita harus percaya kepada Yesus Kristus, adik-adik. Karena apa? Karena ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita juga mengakui begitu besar kasih Allah kepada kita orang-orang berdosa. Karena sebagai orang berdosa, kita pasti akan masuk neraka. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, adik-adik hafalkan ayatnya, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya kita yang percaya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Begitu besar kasih Allah, supaya kita yang percaya tidak binasa. Dan ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus, janjinya ya dan amin, bahwa kita akan masuk surga. Nah, itu hal utama yang harus kita buat, adik-adik, yaitu percaya kepada Yesus Kristus. Itu adalah kita sudah memuliakan nama Allah. Nah, ketika kita sudah percaya sungguh-sungguh, kita juga harus membuktikannya. Lewat apa? Lewat apa, adik-adik? Lewat semua perbuatan kita, baik tutur kata maupun tingkah laku kita, harus memuliakan Allah, adik-adik, yaitu dengan melakukan semua kehendak Tuhan. Nah, kehendak Tuhan itu apa, adik-adik? Kehendak Tuhan itu melakukan hal-hal yang baik. Contohnya, tidak maki, rajin sekolah minggu, rajin ke sekolah, rajin kerja tugas, tidak melawan orang tua, saling menghargai, dan lain sebagainya. Jadi, adik-adik harus melakukan hal-hal yang baik, karena itu sudah memuliakan nama Tuhan. Dan juga, adik-adik tidak boleh melakukan hal yang buruk. Jadi bukan berarti melakukan hal yang baik juga melakukan hal yang buruk. Tidak, adik-adik. Kalau sudah melakukan hal yang baik, tidak boleh melakukan hal yang buruk. Karena ketika adik-adik melakukan hal yang buruk, itu sudah tidak memuliakan nama Tuhan. Nah, jadi mulai sekarang adik-adik harus melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Karena itulah yang memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita melakukan hal yang baik, harus dengan tujuan yang benar juga. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika adik-adik melakukan hal yang baik, harus dengan motivasi untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk mencari kesombongan diri. Misalkan adik-adik membantu teman dengan tujuan supaya dipuji. Nah, itu adik-adik sudah mencuri kemuliaan nama Tuhan. Tapi harus dengan
ketulusan bahwa ini adalah perintah Tuhan, ini adalah kehendak Tuhan. Jadi harus membantu orang dengan tulus supaya kemuliaan tetap untuk nama Tuhan. Nah, adik-adik, mulai hari ini ingat harus melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan dan dengan motivasi yang benar. Nah, pertanyaan yang berikut, kapan kita memuliakan Tuhan? Kapan adik-adik? Pagi, siang, malam, sore? Waktu sekolah, waktu libur? Mari kita lihat apa kata Alkitab. Kita buka di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kita buka ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, adik-adik. Jadi di sini kita diharuskan untuk mengucap syukur. Mengucap syukur itu juga salah satu bukti kita memuliakan nama Tuhan, adik-adik. Karena kita tahu bahwa apapun yang kita dapat, apapun yang kita alami itu kehendak Tuhan. Jadi ketika kita mengucap syukur itu kita memuliakan nama Tuhan. Dan di Alkitab dikatakan dalam segala hal, baik susah, baik senang, baik sedih, baik tertawa, harus memuliakan nama Tuhan, harus bersyukur. Pagi, siang, sore, malam, kita harus senantiasa memuliakan nama Tuhan, adik-adik. Baik rugi ataupun untung, tetap harus memuliakan nama Tuhan. Jangan waktu senang baru memuliakan nama Tuhan, waktu susah mulai mengeluh. Tidak boleh, adik-adik. Itu tidak memuliakan nama Tuhan. Oke ya adik-adik, ingat mulai hari ini kita harus senantiasa memuliakan nama Tuhan dalam segala hal. Oke adik-adik, bisa? Bisa. Oke, firman Tuhan kita sampai di sini. Kakak akan menutupnya dalam doa. Kita berdoa sama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa buat penyertaan Tuhan. Kami anak-anak-Mu sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang senantiasa memuliakan nama-Mu ya Bapa dalam setiap apapun yang kami lakukan, apapun yang kami ucapkan ya Bapa. Ampuni semua salah dan dosa kami semua ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Shalom. Ya adik-adik, kita sudah sampai di akhir dari ibadah kita. Sedih ya. Sedih, tapi jangan berlarut-larut karena kita akan ketemu lagi di minggu depan. Betul tidak Kak Doli dan Kak Novi? Betul sekali, sekali. Kak Alfa. Tentunya dengan kakak-kakak guru sekolah minggu yang lain Ya, berbeda. Jadi adik-adik tetap persiapkan diri ya untuk minggu depan. Nah, sebelumnya mari kita menaikkan satu pujian. Terima kasih 1000. Sudah bersinar udara segar, terima kasih. Di tepi pantai
Jadi adik-adik, mari kita bersama-sama berdoa ya. Ya Tuhan, seperti pujian yang telah kami naikkan, kami bersyukur karena kami dicinta oleh Engkau. Kami diberikan begitu banyak anugerah sampai dengan saat ini. Kami diberikan kesempatan untuk boleh menaikkan syukur, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan boleh menaikkan doa-doa kami kepadamu Tuhan di hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ini akhir dari ibadah kami Tuhan. Kami bersyukur dan kami mohon kiranya Engkau menuntun dan memberkati kami dalam 1 minggu ke depan dengan berbagai tugas dan tanggung jawab, dengan berbagai aktivitas kami, sehingga apa yang kami lakukan sungguh mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Dan izinkanlah kami boleh bertemu kembali dengan guru-guru sekolah minggu di minggu depan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon ampun jika Engkau dapati ada salah dan dosa yang menyakiti hati suci-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Sekolah minggu kita telah berakhir. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.